Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, program yang memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun masalah seputar layanan publik ya, baik itu listrik padam, PDAM tidak mengalir, jalan rusak, dan berbagai permasalahan lainnya. Jadi silakan untuk menuju line telepon kami di 0711 369977 atau bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Dan program RRI ini kami hadirkan ya pendengar setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, selagi menunggu penelpon yang masuk ya di program Halo RRI, kami sajikan juga beberapa informasi. Informasi yang pertama dari Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau MUBA menyalurkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di Kecamatan Sekayu. Bantuan berupa paket sembako, kasur, tenda gulung, makanan anak, makanan siap saji, selimut, dan lain-lainnya yang diserahkan pada hari Sabtu sore tanggal 24 Januari 2026. Penerima bantuan berasal dari 3 kepala keluarga yang terdampak dari kebakaran di Jalan Sekayu Pendopo, seberang Mall JM Kecamatan Sekayu. Bantuan ini disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten MUBA, Marco Susanto, mengatakan bantuan tersebut merupakan respon cepat pemerintah. Ia juga menyampaikan ya keprihatinan dan semangat untuk para korban yang dilanda kebakaran tersebut. Marco juga mengapresiasi atas respon cepat dan kerja keras tim Damkar dan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin untuk memadamkan api. Sebelumnya, kebakaran melanda 3 unit rumah warga di RT 12 RW 5, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin pada Sabtu siang 24 Januari 2026. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.43 waktu Indonesia Barat oleh Dinas Damkar Satpol PP MUBA. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya mengenai PT KAI yang mulai menjual tiket mudik ya pada tanggal 25 Januari 2026. Mudik Lebaran 2026 segera tiba dan PT KAI membuka pemesanan tiket lebih awal mulai 25 Januari 2026. Langkah ini ditujukan untuk membantu masyarakat merencanakan kepulangan ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga tercinta. KAI Divre 3 Palembang juga mengajak masyarakat ya untuk mulai mengecek jadwal keberangkatan dan juga segera memesan tiket. Tujuannya agar perjalanan mudik bisa direncanakan dengan lebih nyaman, aman, dan juga tenang. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa pemesanan tiket kereta api jarak jauh dilakukan dengan sistem H-45 sebelum keberangkatan. Jadi dengan sistem H-45 ini, pelanggan memiliki waktu yang cukup untuk menyusun rencana perjalanan mudik Lebaran. Kebijakan ini juga membantu KAI untuk mendistribusikan arus penumpang agar lebih merata. Hingga saat ini, pemesanan tiket mudik Lebaran 2026 sudah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tanggal keberangkatan. Dan masyarakat diimbau untuk aktif mengecek ketersediaan tiket agar tidak kehabisan di tanggal favorit. Pemesanan tiket dilakukan secara bertahap mulai dari 25 Januari 2026 untuk keberangkatan pada 11 Maret 2026 hingga 15 Februari 2026 untuk keberangkatan 1 April 2026. Jadwal bertahap ini diharapkan mempermudah masyarakat menyesuaikan rencana perjalanan dengan tanggal yang diinginkan. Dan selain itu pendengar, Aida menekankan juga agar sebelum melakukan pemesanan, masyarakat memastikan tanggal, waktu keberangkatan, serta stasiun asal dan tujuan. Hal ini penting ya mengingat tingginya antusiasme masyarakat menggunakan kereta api selama masa mudik Lebaran.
Dan tiket dapat dipesan melalui aplikasi Akses by KAI maupun channel penjualan resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan KAI. Akses by KAI ini menjadi platform utama karena menawarkan kemudahan, kepraktisan, dan layanan terintegrasi tanpa biaya tambahan. Dan beberapa keunggulan Akses by KAI ini juga meliputi bebas antre dan biaya tambahan, fleksibilitas tinggi, e-boarding pass, pembayaran beragam, pembaruan jadwal real time, pemesanan makanan dan minuman melalui RailFood, serta informasi estimasi jejak karbon perjalanan. Dan itu dia pendengar informasi dari PT KAI Palembang. Dan juga kami ingatkan kembali bahwa Halo RRI ini program yang memberikan kesempatan untuk Anda ya. Jadi silakan untuk menyampaikan keluhan ataupun masalah seputar layanan publik. Dan silakan untuk menuju line telepon kami di 0711 369977 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Masih bersama Anda, Halo RRI. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa. Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan? Balik kampung. Aduh. Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa. Iya, kan oleh-oleh ya. Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor? Yang penting muat aja di motor. Nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, ndak seindah jatuh cinta mas bro. Iya, bantuin dong. Lagian ini barang apa hati sih berserakan. Ma, ada batu. Ih, nggak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini. Tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica? Ada batu. Aku lepasin dulu ya. Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica. Ya, sebentar aja. Nggak usah, biarin aja. Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja. Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak. Iya. Maaf nggak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery. Itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih? Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah. Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Baik pendengar, masih bersama kami dalam Halo RRI, program yang memberikan kesempatan ya untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun permasalahan seputar layanan publik. Permasalahannya bisa berupa listrik padam, PDAM tidak mengalir, jalan rusak, dan permasalahan lainnya. Silakan sampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Dan sembari menunggu penelpon kita di pagi hari ini dalam Halo RRI edisi 26 Januari 2026, kami hadirkan kembali beberapa informasi ya. Informasi selanjutnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung 18 program strategis pemerintah Kota Palembang. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan sinyal kuat dukungan terhadap percepatan pembangunan Kota Palembang. Hal ini terungkap dalam pertemuannya dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta jajaran yang berlangsung di Rumah Kayu Taman Kenten Palembang pada 23 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Ratu Dewa memaparkan 18 poin strategis yang dirancang untuk mendorong perubahan nyata di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Fokusnya tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan layanan publik dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Paparan itu mendapat respon positif dari Herman Deru. Ia menegaskan bahwa sinkronisasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang menjadi kunci agar seluruh program dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran. Dan menurut Herman Deru, pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan. Dukungan provinsi diarahkan agar program yang diusulkan pemerintah Kota Palembang ini dapat segera dieksekusi dan juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dan sementara itu, pendengar, Ratu Dewa menyampaikan bahwa sejumlah rencana prioritas menyentuh berbagai sektor krusial, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi kerakyatan, transportasi hingga penataan wajah kota. Di antaranya yaitu pembangunan sekolah rakyat di Karyajaya, penguatan koperasi Merah Putih, pelebaran jalan Prameswara, pembangunan gedung parkir di kawasan Pulau Mas, serta penataan pedestrian di Jalan Kolonel Atmo. Dan Ratu Dewa mengatakan bahwa saat ini pemerintah kota bergerak masif di lapangan dan tentunya hal ini membutuhkan dukungan dan izin terkait beberapa offset Pemprov agar program ini bisa berjalan sinkron. Ia juga menambahkan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi fondasi penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dengan saling menguatkan. Herman Deru pun menilai sinergi yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus terus dijaga. Dengan dukungan kebijakan dan aset dari Pemprov Sumsel, ia optimistis perubahan wajah Palembang akan terlihat lebih nyata dalam waktu dekat sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Informasi selanjutnya dari Bandara Palembang yang tanam 1 juta pohon. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SMB 2 Palembang menggelar kegiatan simbolis penanaman 4.920 pohon pada Rabu 21 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PT Angkasa Pura Indonesia terhadap lingkungan hidup dengan target 1 juta pohon. Dan menurut General Manager Ahmad Syauki Sahab, penanaman pohon ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang melalui Pusat Studi Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak hampir 5.000 pohon ditanam di 2 lokasi berbeda. Di 2 lokasi yaitu 112 pohon berupa jenis bungur, kenari, cemara udang, trembesi, dan bismarckia di lingkungan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Sisanya ada 4.808 pohon di area lahan seluas 3,5 hektar milik Universitas Muhammadiyah Palembang yang terletak di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, yang berupa jenis meranti, nangka, pulau, dan gaharu. Menurut Syauki, pihak Bandara Palembang memahami akan pentingnya menjaga kelestarian alam.
Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan, Dr. Oscar Devi Presta, berharap program ini dan kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Pohon-pohon tersebut tidak hanya ditanam, namun juga dirawat sehingga menghasilkan banyak kebaikan dan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini juga ya, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Abid Zazuli SEMM menyambut baik kerjasama penanaman pohon. Jadi selain mewujudkan pelestarian ekosistem alam, pohon-pohon ini juga menjadi laboratorium bagi UMP dalam pendalaman keilmuan khususnya kehutanan. Melayang kau cari-cari arti yang pasti takkan kau temui. Tak perlu kau nilai-nilai semua, biarlah semua adanya. Kau coba meraba-raba hati, warna gejolak di sini. Alirkan semua rahasia, taburkan dalam suasana. Tak usah kau cari makna hadirnya diriku. Aku di sini untukmu. Mungkin memberi arti cinta pada dirimu. Aku di sini untukmu. Tak usah kau tanya-tanya lagi, coba kau hayati peranmu. Lupakan sekilas esok hari, semua telah terjadi. Aku dan dirimu tenggelam dalam asa, dan tak ingin lari tinggalkan rasa ini. Cobalah entaskan, pastikan lepas atau terus. Semoga peri terbang tinggi di awan. Tak usah kau cari makna hadirnya diriku. Aku di sini untukmu. Mungkin memberi arti cinta pada dirimu. Aku di sini untukmu. Lepaskan sejenak berat beban di pundakmu. Aku di sini untukmu. Pastikan kau jawab semua ragu di cintamu. Aku di sini untukmu. Tak usah kau cari makna hadirnya diriku. Aku di sini untukmu. Kau coba meraba-raba hati, warna gejolak di sini. Alirkan semua rahasia, taburkan dalam suasana. Aku ada di sini.
FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Masih bersama kami pendengar dalam Halo RRI, wadah untuk memberikan kesempatan ya untuk Anda menyampaikan berbagai keluhan ataupun masukan terkait layanan publik. Silakan untuk menyampaikan keluhan maupun masukannya melalui line telepon kami ya di 0711369977 atau WhatsApp melalui 082179279090. Dan juga untuk program RRI ini, Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, setelah sembari menunggu penelpon yang masuk ya dalam program Halo RRI, kami sampaikan juga beberapa atau sejumlah informasi lainnya. Informasi kali ini dari pemerintah Kabupaten Muba yang mendesak penyenggol jembatan Lalan untuk bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tegas mendesak para pihak penyenggol tiang pancang jembatan Lalan segera bertanggung jawab. Sebelumnya, jembatan Lalan yang berada di Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin disenggol tugboat yang melintas pada Kamis 22 Januari 2026 lalu. Desakan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Muba Alvan Elan saat memimpin rapat pembahasan langkah-langkah penyelesaian pembangunan jembatan Lalan, Kecamatan Lalan di kantor perwakilan Musi Banyuasin di Palembang pada Sabtu 24 Januari 2026. Pemerintah Kabupaten Muba juga meminta lakukan koordinasi dengan pihak kontraktor. Ia menegaskan hal ini harus segera diperbaiki. Pemerintah Muba minta segera dilakukan karena ini sifatnya urgent. Karena saat ini perbaikan pembangunan jembatan P6 Lalan ini sudah diserah terimakan dengan pihak kontraktor. Menurut Alfa, pihak penyenggol tiang pancang harus berkoordinasi dengan kontraktor. Prinsipnya ini harus segera dan ini juga menjadi perhatian serius Bapak Bupati Muba HM Toha. Hal senada juga ditegaskan Kabak Hukum Setda Muba Yunita. Kejadian ini harusnya tidak terulang lagi. Jadi untuk persoalan ini harus segera dituntaskan dan dituangkan kesepakatannya pada akta notaris. Sementara itu pendengar, salah satu perusahaan penyenggol tiang pancang jembatan Lalan, owner Riko mengaku pihaknya siap bertanggung jawab dan meminta maaf dengan pihak terkait terutama masyarakat Lalan. Jadi dari pihak perusahaan akan siap bertanggung jawab melakukan ganti rugi untuk segera memperbaiki tiang pancang jembatan Lalan. Senada juga disampaikan dari perwakilan PT Rati Usaha Bersama. Iwan yang siap bermusyawarah dengan perusahaan terkait lainnya untuk segera mencari solusi bersama perbaikan tiang pancang. Dan kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Informasi lainnya dari Polsek Martapura yang memantau debit air sungai karena waspada banjir. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, Polsek Martapura bersama Polres Oku Timur terus melakukan monitoring debit air Sungai Komering, terutama bantaran sungai yang dekat dengan kawasan permukiman pada Sabtu 24 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan anggota Polsek Martapura, Aibtu Dedi Herman, Brigpol Apah Rizal, dan Brigpol Angga di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Martapura. Kapolsek Martapura Kompol Haryanto mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, debit air Sungai Komering terpantau masih berada dalam batas ambang normal dan dinilai aman bagi permukiman warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Sementara itu, curah hujan di wilayah hukum Polsek Martapura diketahui lebih sering terjadi pada sore hingga malam hari. Dan juga selain melakukan pemantauan langsung ya, personel Polsek Martapura juga berkoordinasi dengan pihak Bendungan Perjaya. Diketahui ketinggian debit air yang terpantau dari pos Pantau Dharmapura, Kabupaten Oku Selatan saat ini masih berada dalam batas ambang normal. Diketahui situs siaga banjir akan diberlakukan apabila ketinggian debit air ini di pos Pantau Dharmapura mencapai 123,00 mm.
Dan Polsek Martapura akan terus melaksanakan patroli dan monitoring secara berkala untuk memantau perkembangan debit air Sungai Komering. Menurutnya, personel piket, unit Intel serta Babin Kamtibnas secara aktif berkoordinasi dengan perangkat desa, pihak PPK Bendungan Perjaya, serta instansi terkait guna mengantisipasi potensi banjir maupun tanah longsor. Dan juga ada himbauan ya kepada masyarakat melalui perangkat desa agar tetap waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar bantaran sungai, terutama dalam mengawasi aktivitas anak-anak demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Untuk informasi selanjutnya mengenai relawan Pramuka Oki yang bantu korban banjir longsor Agam. Baik pendengar, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Ogan Komering Ilir menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Kecamatan Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wilayah ini terdampak longsor dan banjir yang menelan puluhan korban jiwa pada Minggu 25 Januari 2026. Penyaluran bantuan berlangsung pada 23 hingga 26 Januari 2026 dan dilakukan oleh Kuarcap Oki melalui Kuartir Ranting Lempuing dan Kuartir Ranting Mesujiraya. Rombongan berangkat menggunakan 1 bus dan 1 mobil angkutan barang yang melawan logistik. Ada sebanyak 10 anggota penegak dan pelatih Kuarcap Oki terlibat langsung dalam kegiatan ini. Antara lain yaitu Supriyanto, Idawati, Iwan Suwandi, dan Sri Susanti, serta didampingi Ketua Kuaran Lempuing Gusmara dan Ketua Kuaran Mesujiraya Siti Romlah. Ikatan Keluarga Minang turut mendukung kegiatan. Dan Desa Tebo menjadi titik utama penyaluran bantuan. Data tim relawan menyebutkan bencana longsor dan banjir ini berdampak pada sekitar 250 kepala keluarga dengan 19 korban meninggal dan 1 orang masih dalam proses pencarian. Di sela penyaluran, Ketua Kuaran Lempuing Gusmara berdiskusi dengan warga setempat. Ia menyampaikan rasa prihatin atas musibah dan berharap masyarakat dapat melalui masa pasca bencana dengan baik. Dan juga ia mengapresiasi ya sambutan masyarakat Malalak yang diterima dengan hangat dan menjadi penyemangat bagi seluruh tim relawan di lapangan. Kuarcap Oki juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua KNMP atas arahan dan petunjuk yang diberikan sehingga kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan ini dapat berjalan lancar. Dan pendengar, kami masih menunggu partisipasi Anda ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau 082179279090. Tetaplah bersama kami di Halo RRI. Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat. Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa? Iya ini hari panas betul. Menyengat ke kulit. Hele, itu kan gara-gara abangnya itu. Lah, kok gara-gara abang? Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha. Lah, apa hubungannya? Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global. Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini? Bukan gombal bang, global. Iya. Ih. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
pesawatku, rentangkan pelan dua sayapnya, nyalakan sumbunya hingga terpercik api menari, lepaskan pengaitnya, relakan pergi ke arah bulan. Tak perlu kau rindu menunggunya, perlahan lupakan kepergiannya. Tunggulah kerling lampunya di saat bulan purnama tiba, pertanda dia telah bertemu dengan peri kecilnya di bulan. Pesawatku terbang ke bulan, pesawatku terbang ke Tak perlu kau rindu menunggunya, perlahan lupakan kepergiannya. Tunggulah kerling lampunya di saat bulan purnama tiba, pertanda dia telah bertemu dengan peri kecilnya di bulan. Pesawatku
Masih bersama Anda, Halo RRI. Baik, masih bersama Anda pendengar dalam Halo RRI. Silakan untuk menyampaikan keluhan ataupun masalah seputar layanan publik ya di 0711-369977 atau 0821-7927-9090. Dan saat ini kita sudah ada penelpon ya. Langsung saja. Oke, sepertinya terputus. Baik, untuk pendengar silakan untuk menghubungi kembali di 0711-369977 atau 0821-7927-9090. Silakan untuk menyampaikan permasalahan ya seputar layanan publik, baik itu listrik padam, PDAM tidak mengalir, jalan rusak, dan berbagai permasalahan lainnya. Dan kami infokan kembali bahwa program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin dan juga Jumat ya, tepat di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pada pagi hari ini. Dan pendengar, sembari menunggu penelpon yang masuk, oke, sepertinya ini sudah ada penelpon, kami angkat terlebih dahulu. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Saya dari Pak Jo. Dengan siapa? Saya Tika. Tika di Pak Jo ya? Iya, Kak. Oke, silakan. Saya ada keluhan terkait sampah di parit daerah Pak Jo. Saya harus ngelapor ke mana nih, Mbak? Oke, untuk lokasinya di mana di Pak Jo, di bagian mananya Mbak Tika? Di daerah Pak Jo, Kak. Di jalan apa? Jalan Enim, Kak. Oke, kalau boleh tahu itu sejak kapan Mbak Tika kendalanya? Setiap ada hujan tuh pasti banjir, Kak. Oke, jadi setiap ada hujan banjir di wilayah Enim ya? Iya, Kak. Dan warga setempat itu kurang peduli. Oke. Dan paling banyak di sana sampah apa ya Mbak Tika? Sampah-sampah kayak rokok gitu, Kak. Terus sampah-sampah rumah tangga. Oke, baik. Baik, Mbak Tika, nanti kami sampaikan juga, kami tindak lanjuti untuk keluhan Mbak Tika ya ke dinas atau ke instansi terkait ya, Mbak Tika. Oke, Kak. Oke, terima kasih banyak Mbak Tika sudah berpartisipasi dalam Halo RRI. Dan pendengar silakan juga ya yang ingin bergabung boleh langsung menuju line telepon kita atau WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan sembari menunggu penelpon lainnya ya, kami sampaikan juga beberapa informasi lainnya ya di wilayah Palembang dan sekitarnya. Dan informasi kali ini dari pemerintah kota Lubuk Linggau yang menunggu arahan diskresi angkutan batu bara. Pemerintah kota Lubuk Linggau masih menunggu arahan resmi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait rencana diskresi angkutan batu bara, termasuk kemungkinan angkutan batu bara melintas lagi di jalan provinsi yang berada di wilayah kota Lubuk Linggau. Dan Kepala Dinas Perhubungan Lubuk Linggau, Hendra Gunawan, menyampaikan bahwa saat ini mereka masih menunggu keputusan dan arahan dari Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi. Apakah angkutan batubara ini diperbolehkan melintas di jalan provinsi atau tidak? Hendra mengatakan rencana diskresi ini berkaitan dengan angkutan batubara dari Provinsi Jambi menuju Bengkulu guna memenuhi kebutuhan operasional PLTU Bengkulu. Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan masyarakat, serta perlindungan infrastruktur jalan. Kemudian pemerintah Provinsi Sumsel memastikan bahwa apabila diskresi diperlakukan, kebijakan tersebut akan bersifat terbatas, terkontrol, dan diawasi ketat dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Dan harapannya kebutuhan pasokan listrik nasional dapat terpenuhi tanpa mengorbankan hak dan keselamatan masyarakat pengguna jalan itu sendiri. Dan juga pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengkaji pemberian diskresi terbatas bagi angkutan batubara yang melintasi wilayah Sumatera Selatan. Wacana kebijakan ini mencuat sebagai respon atas kebutuhan mendesak pasokan batubara
untuk pembangkit listrik tenaga uap Bengkulu di tengah pemberlakuan larangan penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara sejak 1 Januari 2026. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pertamina menyalurkan gas perdana ke LPG Plant Limau Timur. Jadi pendengar, PT Pertamina EP Prabu Muli Field resmi menyalurkan gas perdana dari 3 struktur ke LPG Plant Limau Timur. Penyaluran dilakukan sebagai langkah strategis memperkuat pasokan bahan baku LPG domestik dan ketahanan energi nasional. Jadi 3 struktur yang dimaksud yakni struktur Tundan, Prabu Muli Barat, dan Gunung Kemala. Gas dialirkan melalui stasiun pengumpul gas atau SKGX Prabu Muli Barat menuju LPG Plant Limau Timur. General Manager Zona 4 PHR Regional Sumatera Jujuwanto menyebut proyek ini bagian dari proyek strategis nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran perdana ini menjadi bukti nyata kontribusi Pertamina. Dan ini juga sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung kebutuhan LPG dalam negeri. Dan pendengar, Jujuwanto juga menjelaskan pola operasi penyaluran gas diubah demi menjaga keandalan sistem distribusi. Struktur Gunung Kemala menjadi kontributor utama dengan dukungan dari 2 struktur lainnya. Kemudian untuk optimalisasi aliran gas memungkinkan peningkatan produksi tanpa perlu pengeboran sumur batu. Produksi LPG naik dari 55 metrik ton per hari menjadi 85 metrik ton per hari. Sementara itu produksi kondensat naik dari 200 BOPD menjadi 350 BOPD. Peningkatan ini dicapai tanpa menambah infrastruktur produksi baru. Dan juga Pertamina ya pendengar memastikan seluruh proses tetap mengedepankan keselamatan kerja dan perlindungan hukum. Koordinasi dilakukan bersama SKK Migas dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian Kepala SKK Migas Joko Siswanto juga memberikan apresiasi atas langkah yang ditempuh PP Prabu Muli. Ia menyebut proyek ini memiliki makna strategis bagi energi nasional dan kinerja operasional perusahaan. Dan pendengar, lintas waktu kita menunjukkan hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pertanyaan Mbak Tika tadi, karena Halo RRI hari ini akan segera berakhir, akan kami lanjutkan, akan kami tindak lanjuti dan kami informasikan ketika Halo RRI hari Jumat nanti. Jadi Mbak Tika mohon ditunggu ya. Dan juga pendengar, kami ingatkan kembali bahwa Halo RRI ini adalah program untuk menyampaikan keluhan ataupun masalah seputar layanan publik ya. Dan akan kami hadirkan pada hari Senin dan juga hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dengan berakhirnya informasi tadi, berakhir juga kebersamaan kita dalam Halo RRI dan juga dalam Palembang pagi ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Namun setelah ini kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam Palembang siang ini bersama rekan saya Alvina. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong. Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi. 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah. Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.